Allah ingin memberi kita ma'rifat. Biasanya males mau datang kajian, sekarang nggak males. Berarti sudah ada gerak ma'rifat dalam kolbu. Nah, jangan GR, jangan rasa suci juga. Allah kalau memberikan rasa itu kepadamu, berarti Allah sedang ingin berkenalan denganmu. Itu maksudnya. Kita tiba-tiba zikir pagi sore, kayaknya rajin. Pernah ngalamin itu nggak? Baca Quran biasanya setahun sekali. Ini sebulan sekali. Atau sebulan berapa kali? Ada yang bisa 3 kali. Berarti 10 hari khatam. Terus bilang, wah keren juga gue ya. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik. Tahukah kamu bahwasannya ma'rifat itu keinginan kamu tadi untuk bangun lebih awal, pergi sholat berjamaah, apalagi berzikir pagi sore yang teratur, ikut pengajian walaupun jaraknya jauh. Jangan takjub dengan diri sendiri, tapi tahukah kamu bahwa makrifat itu dialah yang memberikannya kepadamu. Wal a'mal, sedangkan amalan, a'anta muhdiha ilaih, apakah kamu yang memberikan hadiah kepadanya? Ini kalau versi orang awam nih, gimana? Kalau kita ibadah, kita yang mempersembahkan hadiah kepada Allah, benar nggak? Tapi kalau orang kenal Allah, apa kata mereka? Ya Rabb, aku bisa sholat karena Engkau yang membuat aku bisa sholat. Saya sering nanya jamaah, ini sama nggak jawabannya di sini? Bapak Ibu bisa bangun tahajud? Itu yang bangunin siapa? Alarm. Yakin? Alarm, pasangan, atau Allah? Dalam surat Az-Zumar dikatakan, Allah lah yatawaffal anfusa, yang mewafatkan jiwa-jiwa. Di antara jiwa itu ada yang Allah yumsik, Allah tarik, mati namanya. Ada yang Allah yursil, Allah lepas kembali, maka dia bangun dari tidurnya. Oleh karena itu, tidur itu saudaranya mati. Karena selangkah lagi mati, Pak. Kalau nggak dibalikin, mati sudah. Gitu. Doa kita apa bangun tidur? Segala puji bagi Engkau ya Allah, ahyana, yang kembali menghidupkan kami. Benar ya? Berarti hidup, kita dihidup nih. Tertidur itu mau mati namanya. Pengen mati enak atau mati susah? Mati enak, jangan nonton ya sebelum tidur. Terus gimana sebelum tidur? Sebelum tidur, tumbuhkan al-yakin tadi. Bisa lewat zikir, bisa lewat pengajian, bisa lewat conditioning di pikiran kita. Coba malam ini tidur, semua dendam kita buang. Bisa nggak? Bisa nggak, Pak? Utang sih, dendam jangan. Bisa nggak? Malam ini kita tidur pegang dada, ya Allah, di hatiku ada noda-noda dendam. Izinkan aku tidur, noda itu tiada, telah Engkau angkat ya. Ada benci, semoga terangkat. Ada putus asa karena masa lalu gelap, tolong ya Allah, kegelapan putus asa itu Engkau angkat.
Semua kita punya masa lalu yang saya nggak tahu masa lalu bapak ibunya apa. Ya. Saya punya masa lalu, bapak punya masa lalu. Jangan sampai masa lalu itu membuat kita tidak move on. Ya. Harus move on, harus maju terus. Ada beberapa kawan sahabat saya ajak, ayo ngaji. Duh, saya ini kotor, nggak pantas duduk di masjid. Lah, sama kamu doang yang kotor. Saya juga kotor. Sama-sama kotor kita semua. Setiap hari kita nggak mau kotor, kotoran itu datang ke dalam kalbu. Jadi nggak usah putus asa. Itu kan setan yang menghambat dia. Nah, bapak ibu yang punya masa lalu yang gelap sekarang bisa maju. Berarti dia dapat hadiah ma'rifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aynama tuhdihi ilaihi mimma huwa muridu alaih. Mana persembahanmu kepada Allah? Jika yang kamu anggap itu persembahan, sholat kamu anggap hadiah kepada Allah, terus kamu bisa sholat karena siapa? Kalau Allah gak bangunin bisa tahajud gak? Bisa tahajud gak? Berarti kita tahajud itu hadiah dari Allah atau kita ngasih hadiah kepada Allah? Gimana kira-kira? Mulai malam ini bisa gak ganti persepsi? Tahajud itu tanda terima kasih. Itu yang dimaksud Nabi. Waktu Aisyah bertanya. Ini gak pernah diungkap Pak sebelumnya. Jarang orang mengungkap ini. 1-2 paling kiai kita yang mengungkap ini. Karena selama ini kajian hikam cuma di pesantren-pesantren. Di majelis-majelis thariqat. Orang nikmat japos. Tiap berapa kali kirim Fatihah ya. Tembus juga ya. Tapi kita buat kajiannya ya mohon maaf weekday begini ya. Hari Senin lagi ya. Tapi alhamdulillah. Itu namanya ta'aruf, ma'rifat masuk dalam kolbu. Mau hari apa jadi Ustaz. Nabi ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, kenapa engkau masih sholat sebanyak itu wahai Rasulullah? Sampai kakimu kapalan wahai Rasulullah. Sedangkan engkau diampuni dulu, sekarang dan nanti. Apa jawaban Nabi? Afala an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh wahai Aisyah menjadi hamba yang berterima kasih kepada Allah? Karena aku dibangunkan malam ini, aku berterima kasih karena dibangunkannya. Aku diizinkan sujud. Aku berterima kasih bisa sujud lama-lama. Aku diizinkan masih bisa ngangkat tangan. Allahu Akbar. Di saat orang masih ngorok. Jadi Bapak bisa hidup datang sekarang. Jangan kayak dulu katakanlah hati terima kasih ya Allah. Di saat teman-temanku istirahatnya adalah tidur atau main handphone atau nonton. Engkau gerakkan aku beristirahat dengan cara mendengarkan hikmah-hikmah dari walimu. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Waliullah di zamannya. Kutub bahkan Al-Ghaus. Ya. Maka beliau katanya, aina ma tuhdi huwa muridu alaik. Itulah kata-kata Nabi. Apakah aku tidak boleh bersyukur? Apakah aku tidak boleh berterima kasih kepada Allah SWT? Saya jelasin begini Pak, bukan saya yang pinter Pak. Jangan salah paham ya. Bukan saya yang pinter. Saya bisa menjelaskan begini karena saya dulu mau khidmah kepada guru-guru saya. Maka Allah kasih hadiah ini. Jadi ini hadiah dari Allah, bukan saya yang menghadiahkan ke Bapak. Ya. Maka nanti kalau ada yang bisa baca kitab, bawa kitabnya ke sini Pak. Jadi ngaji, lihat. Walaupun terjemahan, baca aja. Siapa tahu ada umur, ya. Bisa mengajarkannya. Ya. Amin. Kalau enggak bisa ngajarin do orang, ini di rumah kita. Siapa tahu, ya. Jadi gimana? Mas ini minta pahala?
Saya malu meminta pahala kepada Allah. Ya. Pahala itu bahasa Sanskerta berarti balasan. Berani minta balasan dari Allah? Ibarat gini, saya minjem mobil Bapak, saya pinjam nih mobil Bapak hari ini, pulang-pulang bersih, terus saya bilang, mana bayarannya Mas? Ya, saya minjem, terus saya minta bayaran dari pinjaman itu, waras nggak? Jadi sebenarnya banyak orang beribadah tuh belum sampai babul yakin. Kalau dibilang nggak waras termarah Pak ya. Masa dengan cuma sholat 5 waktu, sholat tahajud yang berkabut itu, sholat duha yang kusut itu, terus kita berani meminta sesuatu balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang nggak tahu posisi dia. Ya kalau bahasa kasarnya nggak tahu diri lah. Berarti dia belum sampai kepada kesadaran ma'rifat. Sholatnya baru sholat nafsu. Belum sholatnya seorang yang bermakrifat. Dia nafsu mau dapat sesuatu, dia sholat. Mengoboga sholatnya memperlancar, dia dapat sesuatu. Itu nggak baik ya. Saya tanya lagi, masih berani minta pahala? Gimana? Paham nggak saya ngomong apa dari tadi? Paham ya? Hikamnya berat Pak, tapi insya Allah saya bahasakan bahasa ringan. Apa yang kita lakukan dari ibadah, zikir, belajar, semuanya adalah hadiah ma'rifat dari Allah. Karena itu hadiah darinya, pantaskah kita selesai menerima hadiah terus minta lagi? Gitu, hadiah pahala. Saya rasa nggak pantas. Maka saya mengimbau diri saya sendiri dan kita semua yang hadir, cukup meminta pahalanya. Maka benarlah imam-imam kita yang mengajarkan sholat, lalu selesai sholat bacanya, lillahi, astaghfirullahaladzim. Sebelum sholat membaca, astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, usolli fardal maghribi atau fardal isya'i, bla 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 bla, belakangnya lillahi ta'ala. Itu wajar. Supaya nggak minta macem-macem. Ya. Kalau masih minta macem-macem, berarti belum dapat ma'rifat, baru dapat amal. Gitu. Jadi kalau kita buat dua tuh model cara orang beribadah ya. Ini banyak-banyak pegangan nih Pak. Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita buat ilustrasi. Ini bukan Allah, ini hanya nama yang menunjukkan tentang Allah. Allah menurunkan ma'rifat. Apa yang diturunkan? Biar kepalanya tengong dikit Pak. Ma'rifat. Bentuk ma'rifat itu apa? Ilmu dulu. Ilmu. Apalagi? Ibadah. Ya. Rajin. Kira-kira gitulah. Nah. Ini muncul nih. Kepada siapa turun? Abdun, kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu turun, maka si hamba dapat sholat. Dia rajin sholat, dia ngaji, dia ibadah. Bapak sedekah, itu harta dari siapa? Masih meminta pahala. Betul, Allah mengatakan satu kali ngasih, 1 kali 700, benar nggak? Ini yang ikhlasnya lumayan. Kalau ikhlasnya kurang, 1 kali 10, ini standar. Ikhlas nggak ikhlas ini dapat 10. Maka orang non muslim, kalau dia suka memberi, dia dapat 10 keberkahan, walaupun dia non muslim.
Tapi kalau dia percaya kepada Allah, langsung naik 700. Tapi kalau dia tidak bersyarat al-yakin, 1 kali tak terhingga. Pilih mana, Pak? Nah, si hamba ini ketika dia sholat, jika dia sudah faham bahwa ini ma'rifat, bagi dia bukan memberi hadiah kepada Allah, tapi dia sedang ibadah itu. Kalau si hamba datang kepada Allah disebut dengan ubudiyah. Apa arti ubudiyah? Penghambaan. Itu artinya, bukan ibadah. Penghambaan. Jadi sholat itu bukan lagi untuk minta pahala. Maka harap jamaah kita malam ini mulai dewasa rohaninya. Jadi kedewasaan rohani ditandai dengan sholat tidak minta sesuatu lagi kepada Allah. Siap malam ini? Nggak minta khusyuk, nggak minta tenang, nggak minta pahala, nggak minta surga. Yang diminta cuma Allah, pemilik surga dan neraka. Itu. Allah mengatakan, aqimis salata li dzikri. Surat Taha ayat 14. Salatlah kamu untuk sekedar mengingatku. Bukan supaya tenang. Ingat saja aku, nanti pasti tenang. Karena kalau orang dia mencari ketenangan, dia nggak pernah tenang. Emang tenang itu apa? Tenang itu di saat dia lupa mencari ketenangan. Kapan dia lupa mencari ketenangan? Di saat dia lupa apa yang harus ditenangkan. Yang harus ditenangkan? Pikiran, hati. Lupakan itu, baru masuk ke zikrullah. Maka zikir itu ada tingkatannya 3. Tingkatan zikir, Pak. Pertama, zikir menyebut. Ya, ini tingkatan zikir nih. Kalau kita buat. Tingkatan zikir. Zikrullah, ya. Nah, yang paling bawah itu nyebut. Sebut aja dulu, mau 100, mau 2.000, sebut aja dulu. Lalu zikir tingkat kedua apa? Ingat. Nah, kalau ingat itu kolbu yang main. Ya, ini kalau ini di lisan. Kalau ini di kolbu. Kalau ini dia bahkan lupa dengan kolbunya. Nah, inilah zikir ruh. Zikir ruh itu ma'rifat. Mengenal Allah. Pernah nggak Bapak nyebut-nyebut seseorang, tapi kita belum kenal, baru tahu di sosial media. Ternyata dia di samping kita. Pernah nggak? Karena belum kenal. Ada orang udah kenal sama dia, biasa aja. Nggak perlu nyebut-nyebut. Ya, kita sebut-sebut dia. Ya. Bapak ini kalau sesekali ketemu orang, minta foto sama orangnya. Tapi kalau udah sering ketemu, minta foto nggak? Enggak, udah ada fotonya di kolbu. Ya, nggak perlu minta begitu. Nah, itulah modelnya. Menyebut, mengingat, bermakrifat, mengenal. Makrifat artinya mengenal. Kalau sudah mengenal, Allah jauh nggak dari kita? Allah dekat atau jauh? Allah sangat dekat. Karena dia sangat dekat. Dia nggak perlu disebut-sebut. Dia nggak perlu diingat-ingat. Cukup dia dikenal, didekati, diajak ngobrol. Kalau udah kenal, ngobrol nggak? Tapi kalau belum kenal, berani nggak ngajak ngobrol?
Sungkan kita, diem-diem aja kita sama dia. Maka zikir tertinggi adalah zikir mengenal. Di sini ada beberapa penjelasan panjang ya. Tapi kalau saya bacain penjelasannya, hikmahnya nggak banyak dapat, Pak. Kita cukupkan ya. Hikmah baru aja lagi. Ya. Hikmah keberapa nih? 6. Udah 6 ya? 8 per 6. Tadi 1, 2, sekarang yang ketiganya. Ya, hitung aja Pak ya. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Tanawwa'at, bermacam-macam jenis amalan, ajnas, jenis. Jadi jenis itu dari bahasa Arab. Jinsun, jins. Pakai jins nggak Pak? Itu beda lagi ya. Jins itu bacanya ya. Kalau ini jinsun, jim nun sin, jenis bahasa Indonesia, genus dalam bahasa pengetahuan lama ya. Tanawwa'at, kenapa bermacam-macam amalan itu? Kenapa amalan tuh nggak kayak malaikat? Malaikat itu yang sujud aja. Ada malaikat itu dia kalau ibadah dari awal penciptaan itu cuma ruku. Nabi ditanya, wahai Rasulullah, apakah zikir yang paling utama? Apa kata Nabi? Zikir yang paling utama adalah yang paling utama dibaca oleh malaikat di langit. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Yang tadi Bapak baca ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jangan pakai terjemahan, pakai makna dari saya. Subhanallah, sungguh hebat engkau ya Allah. Wa bihamdi, engkau maha terpuji ya Allah. Subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Sungguh hebat engkau ya Allah, engkau maha agung ya Allah. Itu maknanya. Kalau kita menerjemahkan maha suci, kayaknya ada yang perlu disuci-sucikan. Emang Allah butuh disucikan? Enggak. Jadi terjemahan ini kan terjemahan masa lalu. Abad-abad tahun 1600, berarti abad 17 ya. Oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili, subhana itu diartikan maha suci. Ini harus direvisi, karena di zaman itu maha suci itu artinya maha hebat, kalau versi kita sekarang. Nah, jadi harus diganti tuh istilahnya. Di zaman itu orang ngerti maksud maha suci. Di masa sekarang maha suci itu terjemahannya adalah maha hebat. Ya. Dari mana kita tahu? Bapak kalau ketemu orang Arab yang benar Arabnya, kalau dia melihat sesuatu yang menakjubkan dia bilang subhanallah. Gitu. Ya. Melihat yang cantik sekali atau gagah sekali itu dia bilang subhanallah. Gitu. Ya. Saking dia merasa hebat banget ini. Kok ada orang secakap ini gitu. Atau dia menyaksikan suatu kejadian yang di luar logika dia akan ngomong apa? Subhanallah. Itu orang Arab. Lain dengan Masya Allah, beda lagi. Mungkin nggak dalam semalam orang pindah kota tanpa pakai pesawat, tanpa pakai bus, tanpa pakai alat dari Jakarta ke Surabaya dalam waktu cuma sedetik. Mungkin. Tapi kalau terjadi kita bilang apa? Subhanallah, ajaib. Ajib gitu ya. Ajib itu bahasa Arab
tapi ala Betawi, Pak. Ya, bahasa Arab, tapi rasa Betawi. Ajib. Orang Arab juga bingung, karena ajib itu dalam bahasa Arab tuh artinya aneh loh gitu. Di bahasa kita, ajib menjadi luar biasa. Maka subhanallah itu artinya sungguh hebat. Saya menganjurkan Bapak Ibu kalau nonton itu yang ditonton penemuan ahli-ahli ilmuwan kita mengenai darah, hebatnya jantung, dahsyatnya otak, satu molekul di tubuh. Aduh, kalau kita lihat itu, tubuh kita langsung bertasbih lagi, Pak. Baik. Amalan itu banyak jenisnya, karena pemberian Allah juga beragam bentuknya. Itu hikmah malam ini. Kenapa ada zikir subhanallah, ada zikir Allahu Akbar, ada zikir la ilaha illallah? Karena rahasia yang Allah mau beri juga beragam. Allah kaya atau miskin? Kaya. Karena dia kaya, maka dia ingin memberikan kita macam-macam hadiah. Bapak punya teman gak orang yang tajir? Tajir baik hati, sering ngasih hadiah gak? Kalau gak pelit hati, medit. Apabila ada orang kaya, dia suka ngasih hadiah sama kita karena dia senang. Pasti hadiahnya macam-macam. Kadang ini, kadang itu, kadang ini. Dan kadang-kadang surprise. Allah lebih kaya daripada yang kita bayangkan. Dia ingin kita menerima itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita siap menerimanya. Allah nggak butuh tasbih, kita nggak butuh. Allah nggak butuh sholat, kita nggak. Yang Allah mau dari kita adalah engkau siap-siaplah menerimanya. Gitu. Kita mau kasih motor ke anak kecil umur 10 tahun. Tanda sayang atau bunuh? Ya, konyol atau hebat? Konyol itu. Allah itu ingin memberi sesuatu, hambanya tuh siap gitu. Maka anak muda nih, ya, yang suka main sosial media, nggak usah haus popularitas, nggak kuat nanti kalau populer. Ya. Orang yang menghambakan popularitas tersiksa. Kalau satu orang dislike tuh tersiksa. Ya, ada orang ngeritik dikit, sakit hati. Kalau hamba syuhrah, abdus syuhrah, hamba popularitas. Kan sekarang anak-anak cita-citanya kalau ditanya, bang, mau jadi apa? YouTuber. Aduh, Masya Allah. Saya kaget-kaget tuh anak-anak ditanya begitu sekarang. Dia nggak tahu resikonya. Dia nggak tahu resikonya. Orang kalau sudah terkenal dengan satu brand, dia harus memaksakan dirinya seperti itu. Dan itu sandiwara yang paling menyiksa diri. Bapak tahu orang yang nyanyi pop, yang umuran Bapak itu loh, Pak. Ya, bukan yang di Indonesia. Kan ada tuh yang orang Palembang tuh siapa namanya? Yang pernah di TVRI terus dipecat. Bukan, masih hidup. Siapa namanya gitu? Itu kan keluarga dia keluarga musisi segala macam. Itu terkenalnya ngepop, tapi di rumah ngedangdut, Pak. Tapi kalau dia main dangdut di luar, itu merusak brandingnya. Itulah popularitas. Saya dulu pernah diundang oleh seorang motivator bersama teman-teman saya. Kebetulan waktu itu kita ngurusin lembaga dakwah. Si motivator ini ingin mengajari ustadz. Nah, bayangin coba. Hebat tuh ya. Hebat bener ya.
ingin ngajarin Ustadz nge-brand dirinya. Kita tuh harus nge-brand diri. Oh, kita dengerin aja dia main. Nge-brand oke, bagus. Akhirnya ada yang nge-brand diri pakai warna baju. Ya kan? Ada kan Ustadz dengan baju tertentu? Ya boleh-boleh aja sih Pak. Dulu ada rame tuh, Pandawa 5 tuh ada kan? Yang nggak ada tuh Ustadz Petruk tuh nggak ada dulu. Macam-macam. Jadi mereka membuat branding. Itu pengaruh beberapa motivator ini. Saya tahu beberapa motivator ini menggurui Ustadz yang sebenarnya Ustadz itu adalah seorang guru. Nggak sopan bener ya. Mungkin niatnya bener baik supaya Ustadz ini punya kualitas hidup yang setara dengan para motivator. Nggak, Ustadz itu jalan hidupnya beda. Ya. Terus terakhir dia bilang apa? Ustadz itu kalau ceramah harus memperhatikan sound. Terus apa lagi? Harus bertarif. Waduh. Itu teman-teman saya yang ikut rata-rata rusak karena sifat motivator. Ya beda Pak. Kalau Ustadz tuh dengan motivator tuh beda. Ustadz tuh dia ngomongin Allah sama akhirat. Walaupun dia butuh duit, dia nggak boleh ngomong. Ya, nggak boleh dia ngomong. Itu brandnya tuh Allah. Semua brand itu Allah udah. Jadi nggak usah sih Ustadz tuh kemudian harus di brand dengan warna baju, di brand dengan biar terjaga brandnya kalau datang harus mobilnya bagus. Nggak mesti. Kalau ada rezeki ya beli mobil, kalau enggak ya apa adanya aja. Ustadz tuh harus pakai baju tertentu, sorban tertentu, ya salam itu nyiksa diri. Apakah dengan miring sedikit begini ilmunya berkurang Pak? Nggak ada urusan. Kok Pak ini dimiringin dikit, enak berubah? Nggak berubah ilmunya. Kalau emang ilmu ada di dalam nggak akan berubah. Saya datang ke sini pakai sarung, pakai gamis. Bapak karena udah kenal, Bapak biasa aja, ya kan? Karena saya juga biasa, Bapak biasa juga kan? Saya datang sebagai orang biasa, nggak pakai tarif-tarifan. Bapak santai kan? Kalau nggak Bapak deg-degan juga Pak. Kita udah bayar nih, udah panjer nih, deg-degan juga. Maka di Quran, di surat Yasin itu jelas kalam Allah. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang tidak minta tarif. Mereka lah orang-orang yang dapat hidayah. Kalau bahasa Imam Malik, wa ma lillahi baqiyah. Suatu karir, karya, kinerja, dakwah karena Allah pasti kekal. Kita ini gak ada yang sempurna Pak. Tapi kalau kita nempel kepada Allah, sempurna jadinya. Semua kita punya dosa, tapi kalau kita nempel kepada ampunan Allah, kita diampuni oleh Allah. Salat kita gak ada yang bagus, tapi kalau kita nempel kepada ridha Allah, Allah akan baguskan salat itu. Ya. Ketika seseorang baca Alhamdulillah, maka akan ada satu kondisi di kolbunya kalau dia berkoneksi dengan Allah. Pahami dulu makna Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya thanks God. Ya. Syukran ya Allah. Terima kasih ya Allah. Semua pujian itu milikmu ya Allah. Allah itu dipuji sebagai tanda terima kasih. Maka ditulislah segala puji. Kalau dia masuk sebelah kan puji Tuhan, ya. Akhirnya sama-sama garing. Ini baca Arab, ini baca terjemahan, sama gak sama garing. Menurut saya cukup kita katakan terima kasih ya Allah. Itu lebih dasar. Ya, syukran ya Rabb. Itulah rasa syukur. Syukur ya Allah, gitu artinya.
Kalau baca Allahu Akbar, apa yang dirasakan? Ya Allah, Engkau besar, kami kecil. Kalau kita bawa pikiran banyak mau sholat, cukup baca takbir, Bapak manai takbirnya. Itu semua pikiran kita langsung mengecil. Yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya banyak masalah sebelum sholat. Setiap hari ada masalah nggak? Ya, benar. Setiap hari ada masalah ya. Benar. Ada yang nggak punya masalah tiap hari? Pasti punya masalah. Masalah Bapak Ibu nih banyak nih, nggak usah curhat ke siapa-siapa. Ya, nggak usah curhat ke ustadz, nggak usah curhat ke teman, nggak usah curhat kepada. Cukup katakan Allahu Akbar, ya Allah masalahku banyak, tapi Engkau ampunan rahmatnya, bantuannya lebih banyak, jalan keluarnya lebih banyak. Itu selesai cepat itu Pak. Selesai cepat itu. Jadi kita ini mentok karena kita jalan lewat jalan buntu. Coba mundur dulu, kan nggak mau mundur. Mundur, cari yang baru. Maka zikir itu membuat orang mau mundur dari kesalahannya supaya maju mencari yang benar. Itu yang disebut taubat. Ya. Jadi pribadi taubat itu bukan pribadi yang sering baca astagfirullah. Itu namanya bacaan istighfar. Ya. Taubat itu pribadi yang tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dia menyalahkan dirinya. Dia ketemu pakai GPS salah, salah GPS nih. Ya bukan begitu. Kenapa dia nggak mau nanya sama orang? Nih kan udah tahu ada orang, hanya ke GPS. Apalagi zikirnya, sholawat. Sholawat itu mencakup zikir-zikir yang ada. Jadi kalau saya sholawat, Bapak Ibu, Bapak sholawat. Itu tadi zikir kita yang ada kebawa semua sama dia. Kenapa? Saya mau tanya Pak, sholat kita zakat ya. Allah zakat nggak? Allah sholat nggak? Allah haji nggak? Allah umroh nggak? Allah puasa nggak? Tapi Allah sholawat nggak? Berarti sholawat spesial nggak? Di saat seseorang bersolawat, dia sedang satu frekuensi dengan Allah. Itulah fana, lebur dalam cinta. Maka dia bersolawat. Solawat itu artinya, ya Allah, sampaikan cinta kami kepada Nabi Muhammad. Kalau terjemahannya, ya Allah turunkan rahmat ke Nabi Muhammad. Emang Rasulullah masih butuh digituin? Enggak. Ini saya kasih artinya Pak ya. Apa arti sholawat? Ya Allah, sampaikan cinta kami kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru tuh ada rasa tuh ketika bersolawat. Jangan nerjemah lagi sholat, tapi maknai sholat itu. Itu aja bedanya kalau kita belajar hikam dengan belajar terjemah. Saya yakin kalau orang sini belajar terjemah, 2 kali pertemuan kabur. Kata pensyarah kitab ini, saya bacakan biar berkah juga ya. Imam Ibnu Abbad. Beliau, setiap zikir ada waridnya, ada hadiahnya. Setiap amalan ada hadiah rahasia yang tersimpan di dalamnya. Apakah warid itu? Ma yaridu 'alal qulubi minal ma'arifir rabbaniyah wal asrarir ruhiyah. Warid itu adalah suatu kondisi rohani
di mana kolbu mendapatkan makrifat dari Allah dan rahasia-rahasia darinya. Ketika Bapak sujud, rasanya apa? Kepala pegel. Itu doang. Imamnya kelamaan nih, gitu. Berarti belum dapat asrarnya. Tapi Bapak sujud, terus terasa, ya Allah, kepalaku sekarang di titik terendah di bumi. Bahkan dia lebih rendah daripada tempat buang air besarku. Yang kita bedak-bedakin tiap hari itu ya Bu ya. Ini mas-masnya pakai bedak kan ya? Nggak usah lah, cukup istri kita aja yang cantik ya. Kita nggak usah jadi cowok cantik. Rawat sih boleh, tapi jangan bikin riuh untuk badan sendiri. Laki-laki itu nggak usah begitu ya. Apabila kolbu kedatangan rasa, masuk rasa itu, rasa, ya Allah, kepalaku lebih rendah. Aku taruh serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari tumitku. Itu Bapak kecanduan sujud, Pak. Enak sujud begitu. Terasa tuh nikmat sujud. Tapi temukan sendiri rasa itu ya. Tadi itu kunci-kunciannya kita kasih. Jadi kalau zikir, saat sujud, itu yang kita rasakan. Jangan ngayal kemana-mana. Nabi kasih benefit. Aqrabu ma bainal abdi wa rabbihi fis sujud. Itu benefit. Sedekat-dekat hamba kepada Allah lagi sujud. Ya, maka berdoalah kepada Allah. Kan begitu di hadisnya. Nabi kasih jalan kalau orang masih mau doa. Tapi sujud yang sebenarnya masih perlu doa nggak? Nggak perlu lagi doa. Sujud itu sudah di dalamnya doa. Ya. Karena Nabi setiap kali memintakan syafaat kepada Allah untuk kita, Nabi sujud dulu. Jadi nanti di akhirat Bapak Ibu, Nabi itu makhluk paling sibuk. Dia nggak sempat mikirin diri sendiri. Nggak sempat mikirin siapa-siapa dalam dirinya. Yang dipikirkan ummati, ummati, ummati. Setiap kali mau lewat, itu ada datang orang cari. Wahai Rasulullah, bantulah kami. Wahai Rasulullah, bantulah kami. Di tangannya sudah ada daftar orang yang dia mau bantu. Itulah kekasih-kekasihnya. Ulama-ulama pewaris ilmunya. Mewarisi sifat-sifatnya. Tidak hanya mewarisi serban dan jenggotnya, tapi juga mewarisi karakter-karakter rahmatnya. Itu ditandain nama Rasulullah itu. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara engkau nanti tahu bahwa itu adalah umatmu, sebanyak itu umat? Jawaban Nabi, aku mengetahuinya dari ghurran muhajjalin, dari pancaran bekas wudu. Wudu itu isinya apa? Cuci-cuci muka. Bukan. Wudu itu membersihkan zahir, mensucikan batin. Sebagaimana Allah memandang kolbu manusia, maka di akhirat Nabi diizinkan memandang kolbu manusia. Ya. Kalau di dunia, Nabi tahu, dikasih tahu isi hati orang, tapi nggak boleh berhukum. Itulah yang terjadi ketika ada orang bapak Khawarij datang, Nabi nggak boleh bunuh karena dia belum menunjukkan kekasarannya. Jadi kelompok ekstrim nih sekarang kalau dia belum kasar, kita belum boleh main tangan, Pak. Belum boleh main tangkap. Tapi kalau dia sudah menyiapkan bom, mau membunuh, Masya Allah, itu boleh. Dan kita meridhoi kalau ada polisi, bagian tertentu di polisi melakukan itu. Itu penyelamatan bagi kita. Ya, penyelamatan bagi negara ini. Bapak mau nanti buat maulid di bom orang? Mau nggak ntar? Ya. Nah, maka kelompok-kelompok ini sekarang muncul itu diberangus oleh salah satu perangkat kepolisian. Kita doakan mereka supaya tetap tulus kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Salat
ada rasa di situ, ada rahasia. Zakat ada lagi rahasianya. Ada nggak di antara kita datang ke orang susah terus ngasih langsung? Ada nggak? Kalau ada, ngerasain nggak merindingnya waktu dia berdoa? Senangnya bukan main. Nanti cobain Pak ya. Jangan sombong, ngundang-ngundang fakir miskin ke rumah. Itu paling gak suka tuh ya. Mohon maaf Pak kalau pernah melakukan. Bapak belagu itu namanya. Dia udah miskin, udah yatim piatu, udah susah. Dia harus menghancurkan egonya lagi untuk datang ke rumah kita. Terus kita kasih amplop, belagu amat. Kayak bakal kaya selama-lamanya aja ya. Kalau benar mau ngasih, datang ke mereka. Atau ajak mereka kemana. Jangan bawa mereka ke rumah kita. Kecuali Bapak mau ajak mereka, yuk nginep sehari semalam di rumah saya. Rasain nikmat ini rumah gede gitu misalnya. Kalau gitu nggak apa-apa. Datang pengen sukses, minta doa. Ngasih cuma 500.000. Pengen dunia akhirat, ya salah. Apalagi hafiz-hafiz Quran, cemen amat antum, mau cuma dibayar 500.000 terus khataman di situ, ya salam ya. Terlalu rendah itu Quran khataman begitu. Kalau mau khataman, khataman aja ya. Jangan cuma dengan duit-duit segitu kemudian kita merusak waridnya. Jadi apa yang membuat zikir-zikir amalan ini terhambat? Jadi sir dari Allah mau turun, rahasia dari Allah mau masuk ke dalam kolbu, tapi terhalang. Karena di kolbu kita paling dalam, kita meniatkan amal itu bukan untuknya. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ntar wiridan, udah ya, ijazah yang lama itu simpen aja. Zikir biar kaya, tuh simpen Pak. Apalagi zikir mahabbah, simpen udah, gak usah. Zikir buat sakti, simpen, gak usah lagi. Sekarang zikir yang biasa, lalu katakan, aku berniat menyebut Engkau ya Allah, karena Engkau layak disebut. Aku memujimu ya Allah karena Engkau layak dipuji. Aku menyembahmu ya Allah karena Engkau layak disembah, bukan karena aku pengen jadi kaya. Aku baca surah Al-Waqiahmu ya Allah karena Engkau layak ayat-ayatmu dibaca, bukan karena pengen usahanya lancar. Bisa nggak begitu? Itu baru tasawuf. Jadi tasawuf itu bukan wiridan untuk sesuatu, ijazahan, mahar, bukan, itu bukan tasawuf. Itu pseudo tasawuf. Ya, tasawuf palsu. Tapi boleh nggak? Ya boleh, silakan. Cuma ta'idtum, ta'ban, selamat lelah. Ya. Nih, ini saya kasih contoh Pak. Ini kan pengalaman saya sendiri. Saya baca surat tertentu, ayat tertentu, dengan angka tertentu, supaya saya dapat rezeki besok. Atau besoknya lagi. Udah selesai semua wiridannya ribuan. Sampai nggak ngantuk-ngantuk. Nggak tidur-tidur dan kita ngantuk-ngantuk. Ditunggu besok, nggak datang-datang batu rezeki. Capek kan? Capek. Padahal simple aja. Gak usah wiridan, besok bangun silaturahmi, datangin ahlinya, datangin orangnya, jadi. Ini malah pakai wiridan. Nggak nyambung. Zikir itu senjatanya murid. Betul. Tapi kalau orang sudah arif, senjatanya bukan wiridan, senjatanya kenalan, ma'rifat. Ya. Kan biasanya sering tuh datang ke kiai, Pak Kiai, ajarin dong doa supaya kaya gitu. Udahlah itu nggak usah lagi ya. Pak Kiai, saya mau merantau nih,
kasih dong doa penjagaan diri. Salah itu. Ya. Nggak enak itu, nggak enak. Ya. Ntar kalau bilang amarkan itu kita curiga terus sama orang. Bapak Ibu yang makan Allah, udah jam 9 ya. Ketika warid itu datang, kadang-kadang berefek. Ada orang tuh tiba-tiba rajin ibadah. Ada ketika datang sir itu, dia nangis. Ada yang ketika datang rasa itu, dia rindu. Nah, dan itu kita praktekin, Pak. Di sini nggak ada yang ikut talqin zikir kemarin ya. Kita ketika talqin zikir waktu di Ciputat, di doang ngajinya. Nah, yang talqin di Ciputat, di dekat UIN. Pas syahadat, ada yang merasakan sesuatu, tapi tidak merasakannya waktu baca Fatihah. Ada yang waktu Fatihah merasakan sesuatu, tapi tidak merasakannya saat istighfar. Ada yang menangis-nangis dalam istighfar, tapi kebingungan ketika baca Qul Huwallahu Ahad. Ada yang tersentuh baca kulhu, tapi dia bingung pada sholawat. Tapi rata-rata Pak, di bab sholawat semuanya hanyut. Mau kolbu keras, kolbu lembut, semuanya hanyut. Karena merindukan Rasulullah SAW. Karena dalam sholawat itu ada unsiyah, keintiman kolbu dengan kekasih, yaitu Rasulullah SAW. Nah, semoga rasa itu muncul di kita. Nah, ada yang dia tenggelam, rasanya hanyut dalam sholawat. Kita ajak zikir, dia bingung. Karena dia masih asik dalam sholawat. Jadi itu beda-beda orang. Beda-beda ahwal, beda-beda warid yang datang. Jadi saya sendiri menyaksikan dan merasakan bahwa itu nyata. Beda amal, beda bacaan, beda gerakan, beda aktivitas, beda rahasia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rahasia yang dalam sholat beda dengan zakat, beda dengan puasa, beda dengan haji, beda dengan umrah. Semoga yang hadir malam ini tidak lagi ibadah minta pahala. Amin. Semoga yang hadir malam ini tidak lagi beribadah pamrih. Bukan lagi karena pengen dapat surga, bukan lagi karena dijauhkan dari neraka, bukan lagi karena pengen dapat ketenangan dan kekhusyuan. Semoga yang hadir malam ini beribadah karena Allah layak disembah, karena Allah pantas dipuja-puji. Itulah ibadah yang mutlak. Orang inilah yang disebut oleh Allah abdi, hambaku. Kalau yang mencari ketenangan disebut hamba sakinah. Yang mencari khusyuk, abdul khusyuk. Yang cari popularitas, abdul syuhur. Yang gak mau terkenal, abdul butun. Allah bukan yang begitu. Ya. Kunu ibadallah.